Halo teman-teman mahasiswa Gizi, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang, jujur aja, jadi pondasi dari segala hal yang akan kalian pelajari nanti, keseimbangan cairan. Percaya deh, kalau kalian paham ini, kedepannya bakal jauh lebih mudah. Oke, kita mulai dari angka yang kelihatannya simpel tapi penting banget. 60%. Yap, sekitar 60% tubuh orang dewasa itu isinya air. Tapi pertanyaannya, air sebanyak itu ada di mana aja sih? Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, untuk benar-benar ngerti gimana tubuh kita memanage air, kita harus tahu dulu petanya. Kita perlu lihat di mana aja sih air ini tersebar di dalam tubuh kita. Coba lihat diagram ini. Ini nunjukin ada dua rumah utama buat air di tubuh kita. Yang pertama, cairan intraseluler atau ICF, ini air yang ada di dalam sel-sel kita. Dan yang kedua, cairan ekstraseluler atau ECF, yang ibaratnya lautan yang mengelilingi sel-sel itu. Jadi, dari semua air di tubuh kita, ternyata 2/3-nya itu ada di dalam sel. Bayangin aja, kayak air di dalam jutaan balon super kecil. Nah, sepertiga sisanya ada di luar sel. Sebagian ada di darah, sebagian lagi mengisi ruang antar sel. Tapi, ini bukan sekedar air biasa ya. Cairan tubuh kita itu lebih mirip sup kimia yang kompleks. Dan salah satu bahan utamanya, tentu saja, elektrolit. Gampangnya, elektrolit ini kayak percikan-percikan listrik kecil di dalam cairan tubuh kita. Mereka itu ion-ion kayak natrium, kalium, klorida, yang tugasnya vital banget buat bantu sel berkomunikasi, dan ya pada dasarnya tetap hidup. Nah, ini dia bagian yang seru banget. Ternyata komposisi elektrolit di dalam dan di luar sel itu beda banget. Coba perhatikan, kalium itu jadi raja di dalam sel, sementara natrium berkuasa di luar sel. Perbedaan drastis ini sangat-sangat penting. Kenapa perbedaan tadi penting? Karena inilah yang memicu proses yang namanya osmosis. Air itu secara alami akan selalu pindah dari tempat yang lebih encer ke tempat yang lebih pekat. Tujuannya untuk menyeimbangkan konsentrasi. Ini salah satu prinsip paling dasar dalam fisiologi. Terus, gimana kalau keseimbangan ini mulai goyang? Gimana caranya tubuh kita yang super canggih ini tahu kapan harus menahan air dan kapan harus membuangnya? Nah, disinilah sistem kontrol pintarnya bekerja. Coba bayangkan sebuah skenario klinis. Nanti sebagai ahli gizi, kalian pasti akan ketemu pasien yang dehidrasi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh mereka? Gimana tubuh ngasih respons darurat? Kenalin nih RREAS, atau sistem renin-angiotensin-aldosteron. Anggap aja ini tim SWAT-nya tubuh kita buat ngatur cairan dan tekanan darah. Dan kalau kita lihat di sini, prosesnya dimulai dari ginjal yang melepaskan enzim bernama renin. Rangkaian ini tuh kayak efek domino. Ujung-ujungnya ginjal dapat perintah yang jelas, tahan natrium, jangan dibuang. Dan seperti yang udah kita pelajari, di mana ada natrium, air pasti akan ikut. Inilah cara tubuh kita mengisi ulang volume cairannya. Tapi ginjal nggak kerja sendirian. Otak kita juga turun tangan. Otak bikin kita merasa haus, jadi kita terdorong buat minum. Plus, otak juga melepaskan hormon lain, namanya vasopresin, yang intinya bilang ke ginjal, hemat air ya. Ini benar-benar kerja tim yang solid. Tapi gimana ceritanya kalau sistem yang luar biasa ini kewalahan atau bahkan gagal? Nah, saat pertahanan tubuh kita jebol, disitulah masalah-masalah serius mulai muncul. Pada dasarnya, masalahnya ada dua, seperti dua sisi mata uang. Ada hipovolemia, di mana tubuh kekurangan cairan parah, dan ada hipervolemia, di mana tubuh justru kebanjiran cairan. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Kalau kita ngomongin hipovolemia, bayangin aja dehidrasi, tekanan darahnya anjlok, jantungnya berdebar kencang untuk kompensasi, dan kulitnya kehilangan elastisitas. Kalau dicubit, kulitnya lambat balik. Nah, itu yang kita sebut turgor kulit yang buruk. Kebalikannya, pada hipervolemia, tubuh itu kayak spons yang kebanyakan air. Pasiennya bisa kelihatan bengkak atau sembab, yang kita sebut edema. Ini terjadi karena cairan yang berlebih itu bocor dari pembuluh darah dan numpuk di jaringan sekitarnya. Oke, sekarang kita geser dari teori ke praktek. Sebagai calon ahli gizi, ini nih bagian yang aplikatif banget buat kalian. Gimana caranya kita menghitung kebutuhan cairan pasien? Ternyata ada beberapa cara untuk memperkirakan kebutuhan cairan. Tabel ini menunjukkan 4 metode yang umum dipakai. Ada yang berdasarkan asupan energi, ada yang berdasarkan berat badan, macam-macam. Yuk, kita coba pakai metode 2 yang cukup praktis karena cuma butuh data usia dan berat badan.
Tinggal identifikasi kategorinya, lalu kalikan berat badan pasien dengan angka rekomendasinya. Simpel kan? Tapi, ada satu hal yang penting banget untuk diingat. Angka dari rumus itu cuma panduan awal. Tugas kalian sebagai ahli gizi itu lebih dari sekedar menghitung. Kalian harus melihat pasien secara utuh, menilai kondisi klinisnya, mendengarkan keluhannya. Karena pada akhirnya, penilaian klinis yang tajam itulah yang akan membedakan kalian sebagai praktisi yang hebat.